Akhirnya berita tentang Malaysia telah keluar kembali guys. Malaysia kemungkinan akan di-ban AFC ya. Kita tahu untuk pertandingan FIFA Matchday Malaysia ini sudah kalah WO 3-0 ya dari beberapa pertandingan kemarin. Dan sekarang AFC sudah akan mengeluarkan berita baru guys. Untuk laga kualifikasi kena ban main Piala Asia doh. Apa benda ni weh? Lupakan ranking FIFA kita jatuh. Inilah berita paling buruk untuk Harimau Malaya. Hari itu FIFA, sekarang giliran AFC pula nak hukum Malaysia. Beberapa jam yang lepas, satu portal berita yang agak terkenal di Asia Tenggara telah berkongsi maklumat dalaman tentang situasi terkini Harimau Malaya. Walaupun belum lagi official, tapi menurut sumber se-Asia Go yang alang-alang orang dari AFC, Malaysia 100% akan disangsi dalam kelayakan Piala Asia 2027. I never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Menang di papan skor, kalah di aturan. Kalimat ini kini terasa seperti vonis paling tepat untuk menggambarkan nasib sepak bola Malaysia sepanjang tahun 2025. Tahun yang sebelumnya digadang-gadang sebagai momentum kebangkitan, kini justru berubah menjadi catatan paling kelam dalam sejarah Harimau Malaya. Bukan karena kekalahan telak di lapangan, bukan pula karena krisis pemain atau pelatih, melainkan karena satu masalah mendasar yang seharusnya tak pernah terjadi, pelanggaran aturan. Agar tidak gagal paham dan memahami duduk persoalan secara utuh, simak narasi ini sampai tuntas. Karena apa yang terjadi pada sepak bola Malaysia bukan sekedar drama regional, melainkan peringatan keras bagi seluruh ekosistem sepak bola Asia. Indonesia, seperti biasa, ikut menyoroti kisah ini. Bukan karena rivalitas semata, tetapi karena cerita sepak bola Malaysia seolah tak pernah benar-benar menemukan titik akhir. Setiap kali publik Asia mencoba melangkah maju, menatap masa depan dan menutup lembaran lama, selalu saja muncul babak baru yang kembali menyeret nama Harimau Malaya ke pusaran kontroversi. Seolah ada lingkaran masalah yang berulang dan tak pernah diputus dari akarnya. Kali ini ceritanya jauh lebih besar dari sekedar menang atau kalah di atas rumput hijau. Ini adalah cerita tentang sebuah institusi, sebuah kandang besar bernama federasi yang justru berpotensi menghapus masa depan tim nasionalnya sendiri di panggung Asia. Masalah ini mencuat setelah FIFA lebih dulu menjatuhkan sanksi administratif yang keras. Alih-alih meredam polemik, keputusan tersebut justru membuka kotak Pandora yang lebih besar. Publik mulai bertanya, media internasional mulai menggali, dan kini sorotan tajam mengarah ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Badan tertinggi sepak bola Asia itu dikabarkan tengah mengkaji dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) terkait proses naturalisasi pemain. Bukan sekedar berkas yang kurang lengkap atau kesalahan teknis biasa, melainkan dugaan pemalsuan dokumen pemain naturalisasi yang dianggap melanggar regulasi FIFA dan AFC secara fundamental. Jika dugaan ini terbukti sepenuhnya, konsekuensinya bukan main-main. Malaysia terancam coret dari Piala Asia 2027. Sebuah hukuman yang akan menjadi mimpi buruk terburuk bagi negara yang selama ini berusaha mengangkat kembali martabat sepak bolanya di level regional dan kontinental. Ancaman ini bukan isapan jempol. Dalam sejarah sepak bola modern, pelanggaran terkait status pemain adalah salah satu dosa terbesar yang hampir tidak pernah diberi toleransi. FIFA dan AFC dikenal tanpa kompromi dalam urusan legalitas pemain. Sekali terbukti, sanksinya bisa menghancurkan satu generasi sepak bola. Semua bermula dari program naturalisasi yang sejak awal sebenarnya sudah mengundang banyak tanda tanya. Publik Asia Tenggara telah lama mempertanyakan keabsahan status sejumlah pemain yang tidak muncul dan langsung menjadi tulang punggung timnas Malaysia. Namun pada saat itu, semua keraguan seakan tenggelam oleh hasil positif di lapangan. Gol demi gol tercipta, kemenangan demi kemenangan diraih, grafik performa melonjak tajam, euforia pun meluap. Banyak pihak memilih diam, sebagian pura-pura tidak tahu, karena dalam sepak bola modern, hasil seringkali lebih dipuja daripada proses. Namun waktu selalu punya cara sendiri untuk membongkar kebenaran.
Tahun 2025 menjadi saksi ketika satu persatu lapisan masalah mulai terkuak. 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia dinyatakan menggunakan dokumen yang tidak sah. Status kewarganegaraan mereka dan kelayakan membela tim nasional Malaysia kini dipertanyakan secara hukum dan regulasi FIFA. Ini bukan kesalahan kecil, ini bukan pula keteledoran administratif yang bisa diselesaikan dengan surat klarifikasi atau permintaan maaf resmi. Ini adalah dugaan pelanggaran serius yang bersifat sistematis dan terstruktur. Ketika FIFA menjatuhkan sanksi, itu menjadi sinyal keras bahwa batas toleransi telah dilewati. FIFA dikenal sangat ketat dalam urusan status pemain, terlebih jika menyangkut naturalisasi lintas negara. Saat FIFA turun tangan, hampir selalu berarti masalahnya jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Dan sejarah mencatat, ketika FIFA bergerak, AFC hampir tak pernah tinggal diam. Kini bola panas sepenuhnya berada di tangan AFC. Jika terbukti pemain bermasalah tersebut diturunkan dalam pertandingan resmi di bawah naungan AFC, sanksinya bisa jauh lebih berat. Mulai dari pengurangan poin di babak kualifikasi, pembatalan hasil pertandingan, diskualifikasi dari turnamen resmi, hingga larangan tampil di kompetisi Asia dalam periode tertentu. Semua skenario itu kini menghantui sepak bola Malaysia. Yang paling mengkhawatirkan tentu saja potensi batal tampil di Piala Asia 2027. Bayangkan, sebuah tim nasional yang berharap membangun kembali kebanggaan justru harus tersingkir bukan karena kalah kualitas, bukan karena kalah taktik, melainkan karena manipulasi dokumen. Ini adalah ironi paling pahit dalam sepak bola modern. Skandal ini juga memukul keras kepercayaan publik. Fans Malaysia mulai mempertanyakan transparansi federasi, proses naturalisasi yang dijalankan, hingga integritas pengelolaan sepak bola nasional secara keseluruhan. Selama ini naturalisasi dijual sebagai solusi instan untuk mengejar ketertinggalan. Namun kini publik sadar jalan pintas tanpa fondasi aturan yang kuat justru berubah menjadi bumerang mematikan. Lebih ironis lagi, kasus ini terjadi di saat negara-negara Asia lainnya tengah berlomba membangun sepak bola secara profesional. Jepang dan Korea Selatan konsisten dengan sistem pembinaan usia muda. Vietnam dan Thailand fokus membangun liga yang sehat, akademi berjenjang, serta sistem scouting yang transparan. Malaysia justru mencatatkan namanya dengan cara yang keliru di mata internasional. Di titik ini pertanyaannya bukan lagi apakah Malaysia bersalah atau tidak. Pertanyaannya adalah seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan. Apakah AFC hanya akan memberi sanksi administratif atau justru mengikuti jejak FIFA dengan hukuman yang lebih menghancurkan? Dan yang paling menegangkan, apakah mimpi tampil di Piala Asia 2027 akan benar-benar berakhir sebelum sempat dimulai? Tak pernah ucap halo, pergi kau melambai. Kalimat ini kini terasa seperti gambaran nasib harimau Malaya. Dulu dielu-elukan, kini ditinggalkan oleh reputasi. Simbol kekuatan itu terdengar lirih, bahkan sumbang di telinga publik Asia. Di penghujung tahun 2025, kenyataan pahit benar-benar tak terelakkan. Ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Desember menunjukkan posisi Malaysia terjun bebas ke peringkat 121 dunia. Penurunan ini bukan akibat kekalahan beruntun di lapangan, melainkan imbas sanksi administratif FIFA yang membatalkan sejumlah hasil pertandingan. Rekor tak terkalahkan yang sempat dibanggakan sepanjang tahun, kini runtuh dan kehilangan makna. Semua kemenangan itu terlihat seperti ilusi, menang di atas kertas, tapi kalah telak di atas regulasi. Sepak bola modern tidak memberi ruang untuk manipulasi, cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Di tengah badai kritik, FAM memilih sikap defensif. Pelaksana tugas Presiden FAM menyatakan menghormati regulasi FIFA dan menerima konsekuensi. Pernyataan yang terdengar bijak di permukaan, namun bagi banyak pihak justru menjadi pengakuan tidak langsung bahwa kesalahan memang nyata. Kini harapan terakhir Malaysia bertumpu pada banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Namun langkah ini ibarat berjudi di atas fondasi yang sudah rapuh. Sejumlah pengamat bahkan menilai resiko hukuman yang lebih berat masih mengintai. Nasib timnas Malaysia kini tak lagi ditentukan oleh taktik pelatih atau performa pemain. Semua bergantung pada palu hakim di ruang sidang. Skandal ini membuka kembali aib lama yang tak pernah benar-benar tertutup, kelalaian administrasi, manajemen yang lemah, dan ambisi instan. Dunia internasional kembali geleng-geleng kepala. Tahun 2025 yang seharusnya momentum kebangkitan justru berakhir sebagai catatan kelam. Malaysia kehilangan poin, peringkat, rekor, kepercayaan publik, dan respek internasional.
Kini semua mata tertuju pada keputusan CAS. Apakah akan ada keringanan atau justru hukuman yang lebih berat? Menurut kalian, apakah ini murni kesalahan federasi atau ada pihak lain yang juga harus ikut bertanggung jawab? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang membuka mata tentang fakta di balik skandal besar ini.